SMB 4403. Saya membuat vlog ini untuk memenuhi tugas Bu Riris Krisnayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pihak pengelola rumah tangga. Menurut Sri Sukirno, ilmu ekonomi adalah menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki cara penggunaan sumber daya, baik alam maupun manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah pokok perekonomian. Yang pertama yaitu adanya kelangkaan atau kekurangan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor produksi. Ekonomi terbagi menjadi dua, ada ekonomi mikro yang berarti terjadi pada individu, perusahaan ataupun industri. Sedangkan ekonomi makro berarti terjadi pada tingkat lebih besar, lebih kompleks, contohnya sebuah negara. Selanjutnya, metodologi ekonomi yang berarti ilmu yang mempelajari metode ilmiah yang berhubungan dengan ekonomi, termasuk prinsip maupun pertimbangan ekonomi. Yang pertama yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi secara singkatnya berarti sebab akibat ataupun aksi dan reaksi. Yang kedua ada model ekonomi. Salah satu contohnya yaitu siklus ekonomi, akan saya jelaskan di selanjutnya. Yang ketiga ada metode deduktif dan induktif. Deduktif berarti umum ke khusus, sedangkan induktif berarti khusus ke umum. Yang keempat ada ceteris paribus. Salah satu contoh kasusnya yaitu hemat. Jika seluruh individu di dunia ini hemat, maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada ekonomi positif dan normatif, yaitu membandingkan dunia nyata dengan dunia ideal. Nah, ini salah satu contoh model ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi atau siklus ekonomi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, setiap individu harus melakukan trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Yang keempat, setiap pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan harus saling menguntungkan di kedua belah pihak. Dan yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara tergantung kemampuan memproduksi barang dan jasa. Yang kesembilan, harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan prinsip terakhir yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi ataupun pengangguran. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.